Halo semuanya, kenalkan nama aku Fiona Gong, aku udah perwakilan kelompok 2 DPD Cafe. Jadi hari ini kita ingin mewawancarai beberapa teman-teman tentang bagaimana sih pendapat mereka, apakah media sosial bisa menjadi wadah yang baik untuk menyikapi seorang yang pindah agama. Ayo di sini aku. Halo Kak, selamat siang. Ini dengan Kakak siapa? Halo, selamat siang, aku Afifah. Halo Kak Afifah, boleh tanya-tanya nggak ya kira-kira? Boleh. Nah, kita kan ini ada tugas untuk matkul agama sama bahasa Indonesia nih. Pertama-tama mau nanya dulu dong, kalau menurut Kakak itu orang yang pindah agama pantas nggak sih untuk dirundung? Menurut aku sih enggak ya, karena kan mereka juga punya kepercayaan masing-masing yang harus dianut gitu kan. Terus menurut aku nggak pantas banget kalau misalkan kita ngerundung gitu, kayak kalau misalkan kita dirundung aja kayak ya udah bodo amat kan, yang ngejalanin kita buat mereka kan. Oke. Nah, dari pernyataan Kakak nih, kita udah nyiapin video buat ditonton, ntar boleh nggak ya? Boleh. Nah, ya. Nah, setelah nonton videonya nih, kalau menurut Kakak kira-kira yang konten yang kita bikin ini ada manfaatnya nggak ya? Buat aku sih bermanfaat ya. Kita jadi tahu ngasih tahu ke orang-orang yang di luar sana kalau misalkan toleransi tuh bukan hanya kayak menghormati, menghargai, tapi kayak ya lebih dari itu. Apalagi kan perpindahan agama gitu kan. Kita jadi lebih menghargai lah. Kayak hubungan gitu kan nggak boleh ya. Terus kita juga harus punya sikap nggak peduli gitu, kayak selagi itu nggak merugikan diri kita sendiri dengan pilihan agama ini. Oke. Itu aja sih kayaknya kita tanya-tanyain. Makasih ya Kak Afifah. Ya, sama-sama. Halo, dengan Kakak siapa di sini? Nama saya Redian dari jurusan Desain Produk. Kak Rediana. Nah, kami kan di sini dari kelompok 2 DPD Cafe ada tugas nih dari matkul agama dan bahasa Indonesia. Nah, pertama-tama kita mau nanyain, boleh nggak ya? Boleh. Nah, jadi menurut Kakak nih, orang yang pindah agama tuh pantas gak sih untuk dibully? Menurut saya itu nggak pantas karena ya semua orang ada punya hak untuk mempunyai opini diri sendiri dan itu termasuk agamanya juga. Gitu. Nah, dari pernyataan Kakak nih, kita udah nyiapin video. Boleh ditonton nggak ya? Boleh. Ya. Nah, dari video yang ditonton, menurut Kakak ini ada manfaatnya nggak sih kira-kira dari apa yang kita buat ini? Menurut saya bermanfaat sih karena kan kalian itu bikin konten untuk bring awareness untuk orang-orang yang kurang beredukasi tentang orang-orang yang pindah agama lah, karena harusnya mereka emang dibolehkan karena kan emang hak milik mereka sendiri. Dan kayak kalau mereka emang kurang bisa komitmen dengan agama yang mereka udah dilahirkan dari awal, harusnya mereka punya hak untuk ganti. Kalau mereka kayak nggak pantas aja, karena kalau nggak kasih komitmen ke agama yang tadinya ada sama mereka, itu kayak ada salahnya sendiri gitu. Jadi mereka keberatan juga kan jadinya. Jadi menurut saya memberikan konten ini bermanfaat banget. Baik. Berarti bisa untuk mengedukasi ke masyarakat yang lainnya. Nah, makasih ya Kak udah mau diwawancara. Evaluasi wawancara yang menunjukkan bahwa orang diwawancarai belum bisa memberikan pendapat yang bebas. Dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti khawatir akan dampak sosial jika mengungkapkan pendapat yang berbeda. Untuk evaluasi kelompok, kurangnya komunikasi antara sesama anggota kelompok menjadi bahan evaluasi untuk kelompok ke depan. Sebagai bahan refleksi, kami rasa narasumber juga dapat lebih mengutarakan opini mereka dengan lebih jujur. Tapi kita juga jangan lupa untuk menghargai keputusan orang lain. Kami juga mengatasi kendala kelompok dengan melakukan diskusi bersama untuk menghindari adanya miskomunikasi lagi ke depannya, serta mempererat hubungan antar anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Meriela Vela Cynthia. Saya perwakilan dari kelompok 2 DPD Cafe, jurusan Prodi Desain Produk. Saya akan memberikan testimoni berupa pengalaman saya untuk mengikuti pembelajaran
agama, dan juga bahasa Indonesia. Pembelajaran ini sangat berguna bagi hidup saya, terutama pembelajaran untuk toleransi umat beragama dan juga hak kebebasan lainnya. Sehingga untuk di Indonesia semoga kedepannya bisa menerapkan nilai-nilai toleransi dan juga hak kebebasan umat beragama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, jadi kegiatan atau proyek ini sangat penting sekali ya untuk dilakukan dan terus dilakukan ke depannya. Karena apa? Karena kita perlu memahami betapa pentingnya toleransi, karena selama ini kita hanya memahami toleransi itu hanya sebatas menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, tetapi bukan hanya itu. Sebenarnya makna toleransi itu juga mengandung makna bahwa untuk saling mendukung. Nah, dengan kegiatan ini saya melihat mahasiswa bisa semakin mengerti makna dari toleransi itu sendiri, sehingga bisa melakukan toleransi itu bukan hanya dari sekedar teori, tapi juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga ini sangat penting ya bagi masyarakat, di mana kita tahu bahwa negara kita beraneka ragam ya dari budaya, agama, ya, sehingga ini bisa memicu ya perpecahan. Tetapi dengan toleransi ini justru akan menjadikan perbedaan itu menjadi sesuatu kekuatan bangsa kita. Oke, terima kasih.